Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam tugas 2 etnomatematika dengan anggota kelompoknya saya pribadi Elsa Ayu Juliarti NIM 410141991 dan juga Cayun Fadila NIM 410142017. Next. Jadi di video kali ini kami akan memaparkan hasil analisis artikel ilmiah terkait fenomena budaya yang diterapkan pada pembelajaran matematika. Identitas artikel ilmiah yang sudah kami kaji, judul artikelnya yaitu Learning Sets Theory Using Shadow Puppet, A Study of Japanese Ethnomathematics. Dengan nama penulisnya Ruli Caritas Indra Rahmana dan Afitis Tiandaru. Tahun terbitnya 2021, judul jurnal ilmiah, Jurnal Mathematics, volumenya 9, nomor 2938, halaman 1 sampai dengan 16. Next. Selanjutnya yaitu abstrak. Budaya wayang di beberapa negara memiliki berbagai istilah dan cara yang tentunya di negara satu dengan negara lain pastinya berbeda, tidak terkecuali dengan Indonesia. Sebagai negara dengan budaya yang beragam, Indonesia memiliki ciri dan cerita yang detail terkait tentunya lengkap terkait dengan wayang, khususnya wayang kulit Jawa. Beberapa ahli telah mengeksplorasi karakteristiknya dan menemukan bahwa wayang kulit Jawa mengandung elemen matematika yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk belajar matematika. Unsur-unsur dari wayang kulit Jawa masih terfokus pada eksplorasi materi geometri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi unsur-unsur matematika lain yang berpotensi ditemukan dalam konteks ini, khususnya materi himpunan. Di samping itu, penelitian ini juga membahas tentang nilai-nilai kehidupan yang benar yang dapat dihayati siswa selama pembelajaran matematika melalui budaya wayang kulit. Peneliti menggunakan etnografi untuk mengeksplorasinya, yaitu melalui studi literatur, dokumentasi, dan juga catatan lapangan. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa elemen, karakteristik, dan juga pola yang menarik dalam wayang kulit Jawa yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari konsep himpunan. Bahkan nilai dan filosofi budaya wayang kulit juga berpotensi untuk menumbuhkan karakter dan perilaku siswa yang baik. Next. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi etnomatematika dalam budaya wayang kulit Jawa Indonesia, yang nantinya dapat digunakan sebagai titik tolak untuk mempelajari teori himpunan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan atau dapat kita gunakan untuk melihat apakah nilai-nilai kehidupan yang benar yang terkandung dalam budaya wayang kulit dapat digunakan untuk menumbuhkan sikap dan karakter siswa yang baik, di mana nilai-nilai kehidupan tersebut dapat dihayati siswa selama pembelajaran matematika, tentunya melalui budaya wayang kulit. Next. Untuk hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Cayun. Hasil penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami paradigma kehidupan dari perspektif lokal untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai kehidupan. Nah, jenis kasusnya yaitu studi kasus, sumber data primernya yaitu dari anak-anak, sumber data sekundernya dari buku dan jurnal. Nah, metode pengumpulan data dengan melakukan studi literatur dan dokumentasi yang lebih menekankan penggunaan bahasa Jawa pada cerita Mahabharata. Nah, keabsahan datanya dari triangulasi dan analisis datanya menggunakan kajian isi. Pada pertunjukan wayang kulit, dalam mengatur tokohnya menggunakan konsep himpunan mengenai metode dan teknik yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Konsep himpunan dalam tokoh wayang. Nah, kisah Mahabharata menceritakan tentang konflik antara Pandawa dan Kurawa. Dalam cerita tersebut terdapat 45 buku dengan 162 karakter. Dalam susunan tokoh pada layar tersebut, terdapat sisi kiri memiliki karakter buruk, sedangkan sisi kanan memiliki karakter yang baik.
Himpunan yang berisi semua tokoh wayang disebut himpunan semesta. Konsep himpunan semesta tersebut dapat dilambangkan sebagai berikut. Himpunan tokoh Mahabharata terdiri dari Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Citraksa, Citraksi, Dewi Amba, Dewi Kunti, Dewi Gendari, Srikandi, Pandu, Dewanata, Sengkuni, Bhisma, Dhestharasta, dan Krishna. Sedangkan himpunan tokoh pada simpingan kiri dan simpingan kanan sebagai berikut. Nah, himpunan simpingan kiri terdiri dari Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Citraksa, Citraksi, Dewi Gendari, Dhestharasta. Sedangkan simpingan kanan terdiri dari Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, Dewi Amba, Dewi Kunti, Dewi Madrim, Krishna, Srikandi, Pandu Dewanata, dan Bhisma. Dan misalkan S merupakan himpunan semesta, A himpunan simpingan kiri, B himpunan simpingan kanan. Maka notasi himpunan dapat dinyatakan sebagai berikut. S sama dengan himpunan dari X, di mana X adalah perwayangan Mahabharata. A sama dengan himpunan X, irisan dari himpunan semesta, di mana X adalah simpingan kiri. B sama dengan himpunan X, di mana X merupakan himpunan semesta, di mana X adalah simpingan kanan. Himpunan Pandawa terdiri dari 5 tokoh, sedangkan Kurawa memiliki 100 anggota, akan tetapi yang ditampilkan 5 tokoh saja. Himpunan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Pandawa terdiri dari Puntadewa, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Himpunan dari Kurawa yaitu Duryudana, Dursasana, Kartamarma, Citraksa, dan Citraksi. Misalkan P merupakan himpunan Pandawa dan K merupakan himpunan dari Kurawa, maka notasi himpunan tersebut ditulis sebagai berikut. P sama dengan himpunan X, himpunan bagian dari S, di mana X adalah anggota dari Pandawa. K sama dengan himpunan X, himpunan bagian dari himpunan S, atau himpunan semesta, X adalah anggota dari Kurawa. Nah, dapat disimpulkan bahwa Pandawa merupakan anggota himpunan bagian dari simpingan kanan, sedangkan Kurawa merupakan anggota himpunan bagian dari simpingan kiri. Nah, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Kurawa komplemen dari simpingan kiri, nah sedangkan Pandawa komplemen dari simpingan kanan. Notasi himpunan bagian Pandawa dan himpunan bagian dari Kurawa sebagai berikut. Nah, K komplemen dari A dan P komplemen dari B. Dengan himpunan yang sudah ditentukan sebelumnya, dapat perkenalkan mengenai konsep himpunan irisan, gabungan, dan komplemen. Himpunan semua tokoh Mahabharata merupakan gabungan dari himpunan simpingan kiri dan simpingan kanan. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. S sama dengan A, himpunan bagian dari B, sama dengan himpunan X, di mana X, himpunan bagian dari A, union dari X, himpunan bagian dari B. Himpunan irisan Pandawa sebagai berikut. Nah, P sama dengan Pandawa irisan dari simpingan kanan. Notasi himpunan simpingan Pandawa, notasi himpunan irisan Pandawa sebagai berikut. P sama dengan P irisan dari B sama dengan himpunan dari X, di mana X himpunan bagian dari B, irisan dari X himpunan bagian dari B. Dapat disimpulkan bahwa himpunan simpingan kiri adalah komplemen dari himpunan simpingan kanan. Karena himpunan tokoh Mahabharata sama dengan simpingan kiri union dari simpingan kanan, maka simpingan kiri sama dengan himpunan simpingan kanan pangkat komplemen. Sedangkan himpunan kosong pada himpunan Pandawa dan Kurawa ditulis sebagai berikut, yaitu Pandawa irisan dari Kurawa sama dengan himpunan kosong. Nah, sebagai nilai moral. Nah, wayang kulit bukan hanya hiburan semata, akan tetapi berfungsi sebagai sarana pendidikan yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Wayang kulit menandakan nilai moral yang mudah diterima oleh masyarakat luas. Nilai tersebut mempengaruhi etika dan estetika dalam bermasyarakat. Mahabharata menggambarkan dualisme dalam kehidupan, yaitu kebaikan dan keburukan, serta hikmah dan sistem agama. Dari nilai agama, ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni merupakan nilai fundamental
yang harus dipegang teguh oleh seorang dalang. Kemudian, masalah aktual yang terjadi pada kehidupan di sekitar kita dibahas secara santai atau dibahas secara guyonan saja. Wayang kulit pada awalnya merupakan adaptasi dari cerita Ramayana. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yang awalnya bertumbuh pada agama Hindu, kini berangsur-angsur condong ke agama Islam, yaitu matematika dan pendidikan karakter. Wayang kulit mengandung konsep matematika yang dapat digunakan untuk mempelajari dasar himpunan. Penggunaan budaya wayang kulit untuk membimbing siswa dalam materi himpunan agar dapat berpikir satu langkah lebih maju. Nah, menurut Delenge, ada 3 tingkatan proses berpikir siswa. Antara lain, tapi yang pertama yaitu siswa dapat berpikir untuk memanipulasi karakteristik hal yang mereka sudah ketahui dari pola yang asing baginya. Dan tahap yang kedua yaitu siswa belajar memanipulasi hubungan karakteristik. Dan tahap yang ketiga, siswa mulai memanipulasi karakteristik intrinsik dari hubungan tersebut. Wayang kulit dapat digunakan untuk membentuk karakteristik siswa. Siswa dapat memahami sikap baik yang diperankan oleh tokoh dapat ditiru, sedangkan karakter yang buruk harus dihindari. Penggunaan wayang dalam pembelajaran juga merupakan upaya menjaga identitas masyarakat agar generasi penerus tidak melupakan budaya. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Elza. Selanjutnya yaitu simpulan. Simpulan berdasarkan hasil dan pembahasan artikel ilmiah yang kami kaji, yaitu hasil eksplorasi etnomatematika budaya wayang kulit Jawa Indonesia, menemukan banyak konsep dasar himpunan yang terlihat dari susunan wayang di layar atau yang biasa disebut dengan kelir. Sebenarnya, memulai pembelajaran matematika dari fenomena budaya di sekitarnya adalah sesuatu yang sangat penting yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Dengan menggunakan pembelajaran seperti ini, matematika akan lebih menarik dan materi matematika yang susah dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, budaya wayang kulit Indonesia juga kaya akan falsafah hidup atau filosofi kehidupan, nilai-nilai moral, dan juga pandangan hidup yang mendalam, yang dapat digunakan untuk pendidikan karakter, bahkan mengembangkan karakter siswa yang baik. Sehingga pada akhirnya, temuan atau penelitian ini memberikan sesuatu yang menjanjikan untuk belajar tentang himpunan yang membangun karakter siswa yang baik untuk penelitian lebih lanjut. Temuan ini juga memperkaya perkembangan ekspresi etnomatematika dalam budaya Indonesia, seperti pada materi geometri, pola bilangan, dan juga lain sebagainya. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk uji apakah pengetahuan tentang himpunan semesta dapat dimulai sebagai sesuatu baru untuk memperluas pemahaman siswa tentang topik yang lain. Dan selanjutnya hasil ini dapat digunakan untuk menginspirasi eksplorasi budaya wayang di negara lain untuk tujuan yang sama pula. Penerapan etnomatematika. Menurut kami, ada beberapa argumen terkait penggunaan media wayang sebagai media pembelajaran matematika. Nah, antara lain, yang pertama, wayang kulit dapat membantu siswa lebih mengenal dan memahami konsep himpunan. Yang kedua, siswa lebih tertarik untuk menggali materi himpunan. Dan yang ketiga, wayang kulit dapat membantu peserta didik dalam pembentukan karakter. Yang keempat, menghargai budaya dan identitas mereka sendiri. Penggunaan wayang kulit sebagai media pembelajaran cukup efektif. Wayang kulit membantu siswa lebih mengenal dan memahami maksud dari konsep himpunan. Penerapan wayang kulit pada pembelajaran ini melalui kegiatan bercerita atau berdongeng. Nah, guru mudah memberikan materi karena peserta didik lebih tertarik untuk mengenali konsep himpunan tersebut. Budaya wayang kulit ini juga bermanfaat dalam membentuk karakter peserta didik. Serta penggunaan wayang sebagai media pembelajaran dimaksudkan agar siswa lebih menghargai budaya dan identitas ciri khas mereka sendiri. Baik, sekian dari presentasi kelompok 4. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.